Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Panigoro Sarifiono. Saya dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mengikuti pembelajaran PDD UK TPT bidang pengajaran 1 Serdos Gelombang 2026. Di sini saya akan mempraktekkan pengajaran dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dan kekhususan yaitu adalah pemasaran jasa. Deskripsi tentang mata kuliah yaitu memadukan teori dan praktik pemasaran jasa untuk memahami dinamika industri jasa di era digital. Di sini mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep serta strategi pemasaran jasa baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama yaitu adalah perbedaan pemasaran jasa dan barang, dinamika perilaku konsumen jasa, bauran pemasaran jasa, kualitas jasa dan customer value, lalu juga ada kepuasan dan loyalitas pelanggan CRM, pemulihan jasa atau service recovery, pemasaran jasa internasional dan digital. Dan apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa yaitu karakteristik jasa, membedakan barang dan jasa, intangibility, variability, inspirability, dan perishability. Lalu itu adalah yang kedua yaitu strategi pemasaran jasa, penciptaan nilai, harga, distribusi, promosi, pengelolaan hubungan pelanggan. Yang ketiga pelanggan dan segmentasi, menganalisis perilaku konsumen, jasa, segmentasi, dan penyesuaian produk. Yang keempat ada kualitas layanan yaitu adalah teknik peningkatan kualitas, kepuasan, dan manajemen hubungan pelanggan. Yang kelima adalah rencana pemasaran, yaitu adalah menyusun rencana pemasaran jasa yang komprehensif dan terukur. Yang keenam adalah inovasi jasa, pengembangan produk baru, customer experience, dan teknologi informasi. Yang ketujuh, etika pemasaran, kejujuran komunikasi, keadilan harga, tanggung jawab sosial. Dan yang kedelapan adalah komunikasi dan presentasi, yaitu adalah mempresentasikan ide strategi secara persuasif kepada stakeholder. Dan untuk pokok bahasan, nantinya mahasiswa akan mendapatkan peta materi perkuliahan yaitu konseptualisasi pemasaran jasa, bauran pemasaran jasa, 7P, perilaku konsumen jasa, segmentasi pasar, manajemen pemasaran strategik, desain sistem informasi jasa, penetapan harga jasa, komunikasi pemasaran jasa, manajemen SDM jasa, kualitas layanan dan model jasa, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan customer relationship management atau CRM, pengaduan dan pemulihan layanan, dan yang terakhir adalah pemasaran jasa e-business. Dan ada 16 pertemuan. Untuk rencana mingguan pra-UTS dari pertemuan 1 sampai 8, yaitu adalah konsep dan industri jasa seperti pengertian perkembangan jasa sampai ke bauran pemasaran jasa dengan bobot 10%. Lalu juga ada pemasaran relasional, yaitu pemasaran jasa dalam konteks relasional dan bauran pemasaran jasa, yaitu 10%. Ketiga, perilaku konsumen jasa, domain perilaku konsumen, identifikasi, kebutuhan, pencairan informasi, dan customer convenience 10%. Lalu juga ada segmentasi dan pasar sasaran, yaitu keunggulan, kompetitif, segmentasi pasar, penentuan pasar, dan sasaran jasa 10%. Lalu nomor 5, ada penawaran dan branding jasa, tingkat produk jasa, service branding, deletation, dan sampai pengembangan baru. Lalu sampai ke ujian tengah semester, yaitu adalah evaluasi pemahaman materi minggu 1 sampai minggu 7. Dan untuk setelah UTS ada 15 pertemuan, yaitu adalah komunikasi pemasaran jasa, pengelolaan SDM jasa, kualitas jasa dan customer value, model kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas dan CRM, dan juga 4 pengaduan pemulihan, dan pertemuan 15 ada pemasaran jasa dan e-business, dan yang terakhir adalah project. Di sini adalah ujian akhir semester, yaitu evaluasi dari minggu 9 sampai 15. Dan untuk sumber referensi pembelajaran yaitu menggunakan ada Lovelock and Peterson tahun 2015 yaitu service marketing, dan juga ada Wirtz dan Lovelock yaitu service marketing, people, technology, and strategy world scientific. Lalu ada Ciptono Fandi tahun 2019 yaitu pemasaran jasa, dan yang terakhir ada Ratih Huryati yaitu adalah kualitas layanan jasa. Dan untuk sistem penilaian terdiri dari ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, aktivitas di kelas seperti partisipasi, tugas, dan diskusi 20%, dan kehadiran presesi perkuliahan 10%.
Untuk lebih lanjutnya, nanti akan dipraktekkan selama proses pembelajaran, yaitu adalah untuk mata kuliah pemasaran jasa, yaitu untuk angkatan tahun 2025 pada semester genap dengan SKS 3 SKS. Sekian pembelajaran dari mata kuliah pemasaran jasa untuk salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat? Masih. Wah, bener. Oke, udah sarapan belum? Belum. Oke. Kenapa belum sarapan? Dikasih makan nggak? Udah. Oke. Nah, ingat nggak sih waktu pas minggu kemarin kan kita belajar tentang aturan perkuliahan? Ya, oke. Yang kemarin di pemasaran jasa, si aturan perkuliahannya itu dan capaian mata kuliahnya itu, nih kalau misalkan kalian masih ingat, nih saya flashback lagi, nih jadi nanti itu kalian itu kalau misalkan capaian pembelajaran kalian, yaitu adalah perbedaan pemasaran jasa dan barang, dinamika perilaku konsumen jasa, terus juga ada kualitas jasa dan nilai pelanggan, terus juga ada kepuasan dan loyalitas, sampai kalian nanti kalau misalkan punya bisnis jasa gimana sih kalau bisa go internasional, cina gitu ya. Oke, nah di sini kalian masih ingat-ingat nggak sih contoh dari jasa itu apa? Coba kan ada tentang produk dan ada tentang jasa. Nah, apa coba yang tentang jasa? Coba ini kalian yang waktu kuliah, ayo, kayaknya Aldi deh, ini kayaknya Aldi ini dulu pas manajemen pemasaran nilainya A nih, paling tepuk tangan dulu untuk Aldi. Nih Aldi itu paling besar, itu A gitu kan. Nah, Aldi kalau misalkan kan jasa itu kan bisa dibilang dia tidak bisa dirasakan gitu kan, tapi dia hanya si konsumen itu dia bisa merasakan. Nih contohnya kalau misalkan kita ambil yaitu adalah Unibi. Nah, Unibi ini punya jasa apa aja sih, Di? Jasanya itu ada, yang pertama itu ada dari HCS. Nah, itu kan jasa untuk bersih-bersih kampus. Oke, Ya, terus itu. Keduanya mungkin ditambahin sama Bapak. sok silakan, Alfad. Coba Fad. Ya, saya Pak, Bapak. Oke. Jadi, menurut saya Unibi itu ada jasa pendidikan, Pak. Oke. Jadi, mengajarkan kami supaya lebih pintar. Oke, sip. Terus kalau misalkan jasa pendidikan, hasilnya apa buat si mahasiswa? Coba. Jadi lebih pintar dan ijazah, Pak. Oh, ijazah. Oke, good. Nah, di sini kalian nanti tuh menguasai. Pas kemarin kan pertemuan 1 kita hanya sekilas saja nih. Nanti capaian pembelajaran kalian kemana. Nah, nanti yang dikuasai oleh kalian nanti setelah misalkan dari pertemuan 1 kan udah ya peraturan. Dan nanti pas pertemuan selanjutnya ada karakteristik jasa, ada strategi pemasaran jasa, terus ada pelanggan. Nah, segmentasinya. Nah, kalau misalkan pendidikan, kira-kira kalau misalkan pingin yang pendidikannya lebih tinggi kemana? Terus ada kualitas layanan, terus ada rencana pemasarannya seperti apa, terus ada inovasi jasanya apa, terus juga etika pemasaran, sama terakhir adalah komunikasi pemasaran. Atau misalkan kalau ini advertisingnya seperti apa sih kalau misalkan di ranah jasa gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan waktu hari pertama kalian ada konseptualisasi pemasaran jasa, nah sekarang ada bauran pemasaran jasa. Oke, nah dulu kalau misalkan waktu pas semester 1 di manajemen pemasaran kan ada namanya pengkategorian produk dan juga jasa. Kalau si produk ada marketing mix 4P. Nah, 4P, nah yaitu adalah produk, promotion, place, dan juga satu lagi apa? Price. Ini jago banget ini ada tepuk tangan buat masih ingat. Oke, masih ingat, keren banget dari semester 1 ya? Oke, sip. Nah, jadi itu jadi 4P. Nah, sekarang apa aja sih kalau misalkan kita di ranah jasa? Nih, kita lihat dulu ya. Di ranah jasa itu ada apa aja sih? Nah, kita flashback dulu nih yang kemarin. Kita flashback dulu. Jadi si jasa itu dikategorikan ada orang atau si manusia atau people, ada posisinya seperti apa, terus ada mental stimulusnya seperti apa, sama informasi processing. Nah, kalau misalkan contoh kasusnya, kayak gimana sih si people itu? Nah, kalau misalkan di sini ada hair stylist. Nah, di sini ada yang suka hair stylist?
Kayaknya Ida deh. Ida sering ke salon ya? Iya. Oke, sering mewarnai rambut. Terakhir warna rambutnya apa? Merah. Oh, merah. Oke. Terus di sini juga ada healthcare. Nah, di sini siapa? Ayo yang punya misalkan kenalan dokter atau misalkan kenalan perawat. Bu Sekar. Sekar kenalannya siapa? Kenalannya? Dokter. Dokter, oke, dokter cinta bukan? Bukan, oke, sip. Terus di sini ada processing, yaitu ada laundry dry cleaning. Ayo, di sini terakhir kali kalian nyuci di laundry kapan? Nah, Habib. Habib? Kemarin. Kemarin, oke, bagus banget ya. Nah, di sini mental stimulus. Nah, di situ masuknya mental stimulus. Di sini kan ada pendidikan, masuknya Unibi, advertising kan biasanya suka ada jasa advertising ya. Nah, ini ada psikoterapi. Nah, di sini mungkin kalian kalau misal, aduh, mental saya down, biasanya pergi kemana? Psikolog. Psikolog. Ida kayaknya pernah ke psikolog, enggak? Betul. Betul, oke, sip. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan jenis-jenis jasa lagi, ada personalisasi service, financial service, transformation service, entertainment, sama hotel service, atau disebutnya adalah hospitality. Nah, di sini kita ambil ke marketing mix 4P kan udah di semester awal, dan sekarang adalah 7P. Ya, 7P. Kenapa sih si jasa itu ada 7P? Sama aja ada 4P, tapi 3-nya itu ditambahkan lagi. Yaitu misalkan di sini ada people, sama proses, sama bukti fisiknya. Tinggal ditambahan 3. Nah, misalkan kita ambil contoh kasus adalah hotel. Nih, siapa di sini yang sering nginep staycation di hotel? Dedi. Oh, Dedi, oke. Ya. Oke, terakhir hotelnya di mana, Ded? Di Horizon, Pak. Horizon. Dulu ada acara apa? Ada acara kawinan, Pak. Oh, nikahan. Oh iya, kan Dedi juga dulu wedding organizer ya? Nah, wedding organizer apakah termasuk jasa atau bukan? Biasa. Oke, kayak gimana jasanya? Organize pernikahan. Organize pernikahan. Dari apa aja sih kalau organize pernikahan? Catering. Catering, aduh yang makan dulu ya. Terus? Hah? Fotografi ya. Fotografi, terus? Dekorasi. Dekorasi, terus? Keamanan. Keamanan ada, oh iya takutnya ada tamu tadi undang, betul. Suka makan. Oke, suka makan, oke, sip. Berarti kayak saya ambil contoh kasus adalah Dedi ini. Dedi ini kan kemarin baru bisa dibilang sering ke hotel karena Dedi ini punya sambilan itu wedding organizer. Yaitu misalkan hotel mana, Ded? Saya lupa. Horizon, oke nih saya tanya lagi ya, Hotel Horizon. Si Hotel Horizon jasanya apa aja, Ded? Ada jasa penginapan. Oke. Jasa buat kegiatan-kegiatan seminar. Oke. Jasa sewa gedung. Oke. Nah, kalau misalkan harga tarif jasa, kira-kira kemarin berapa? Tahu nggak? Masih inget nggak harganya kalau di Horizon? Kamarnya sekitar 750.000 Per malam, oke. Nah, ini kan tadi produk jasa Dedi udah masukin. Terus promosi jasa. Nah, jadi jangan Dedi aja yang bisa dibantu nih. Kalau promosi jasa hotel itu baiknya kayak harus di mana sih? Coba, ada yang bisa? Di media sosial. Oke, Ido di media sosial. Karena Ido sering buka HP berapa menit sekali? Setiap hari. Setiap hari, oke. Nih, yang cocok untuk perhotelan itu di medsosnya seperti apa? Training kalau apa aja sih setelah kita masuknya dapat apa aja, biasanya kayak ada welcome drink. Oke, sip, welcome drink, betul banget, Ido. Tepuk tangan tuh buat Ido. Yeay. Oke, nah itu kan tadi udah 3 ya. Nah sekarang ada pelayanan jasa atau misalkan si tempatnya. Nih, kalau misalkan kita ambil contoh yang Dedi itu adalah Horizon. Menurut kalian, Horizon adalah sudah menjadi strategis nggak sih kalau misalkan di perhotelan? Strategis. Kenapa Aldi strategis? Soalnya di tengah kota. Tengah kota, oke, tengah kota, oke, gampang diakses, oke, good. Terus nih ada people atau pelaku jasa, nih kira-kira si pelaku jasanya siapa aja? Kalau kita ngambil contoh perhotelan. Housekeeping, oke, Gucci betul housekeeping. Terus siapa lagi? Pingin satu-satu aja. Resepsionis 1, oke, Aldi. Satpam, oke, Fat. Fitri. Housekeeper udah. Oh, kitchen, oke, koki kitchen. Terus siapa lagi? Ayo, si pelakunya siapa aja? Ayo. Marketing, oke, pasti. Terus
Direktur, oke. Pemilik owner dari si hotel, dari si Haris. Oke. Terus apa lagi coba? Manager, oke, good. Finance, oke, good. Berarti udah bisa dipahami ya. Jadi konsepsi sekarang tadi adalah si produknya atau si jasanya, terus ada si tempatnya, terus juga nanti ada promosinya, dan tadi ada si jasanya, si pelayanan jasanya. Nah, sekarang adalah si proses. Nah, si proses itu seperti apa? Kalau misalkan ya proses si perhotelan nih. Proses kalau kita pingin ngambil si jasa hotel harus gimana dulu prosesnya biar kita bisa nginep. Kalau zaman sekarang kayak gimana sih, kan kalau dulu kita harus datang ke hotel mau booking. Nah, kalau sekarang kayak gimana? Booking online. Booking online di mana sih? Di aplikasi seperti Traveloka, Agoda. Oke, sip. Nah, di HP Idoy nih, kan itu termasuk adalah namanya OTA atau Online Travel Agent. Ya, yang punya di HP Idoy ada apa aplikasinya? Ada Agoda. Agoda, oke. Kenapa pilih Agoda, Idoy? Suka ada promo, potongan-potongan harga. Oke, sip, dari Agoda. Nah, berarti kalau misalkan kita pengen booking di Agoda, prosesnya tahu nggak kayak gimana? Biar kita bisa dapat, oh ini harga terbaik aku booking, nanti kalau misalkan ada family time. Biasanya aku udah login dulu kan. Oke. Punya aku bakal lihat-lihat dulu yang promonya tuh suka ada di halaman pertama. Oke. Terus dilihat. Kalau misalkan tertarik sama si fasilitas yang diberikan oleh hotelnya, nanti aku akan ada fitur favorit atau tersimpan gitu. Oke, sip. Oke, Idoy, nanti saya kasih voucher hotel ya. Oke. Sip, pintar banget. Oke, nah di sini kalau tadi udah ada prosesnya kan, misalkan Pak, kalau pingin nginep di Haris, kalau Dedi kan beda ya. Kalau Dedi kan misalkan dia wedding organizer, tapi dia harus berkunjung ke si hotelnya. Kalau misalkan Idoy pingin family time, pingin liburan bareng keluarga, dia harus buka si online travel agent atau Agoda. Nah, sekarang yaitu adalah bukti fisiknya. Nih kebetulan kan di sini Dedi ini pernah sering ya, karena pelaku sebagai wedding organizer. Fisiknya kalau si Haris itu seperti apa sih? Fisiknya kalau dari gedungnya mewah ya, Pak ya. Mewah, oke, semewah kayak mewah itu seperti apa sih? Bisa dideskripsikan ya ke teman-teman, kan siapa tahu. Dedi kalau mewah itu, kalau saya misalkan si kasurnya harus dari King Spring Bed. Nah, kalau misalkan kayak Dedi kayak gimana? Ya. Suasananya beda aja sih dengan hotel-hotel yang lain sih, Pak. Itu mah ada kolam renangnya. Oke. Ada kafenya juga di dalam. Oke, sip, good. Terus nih, kalau misalkan saya pengen balik lagi nih sebagai mahasiswa teladan kita, Aldi nih. Aldi, kalau misalkan Aldi kan sekarang kuliah di Unibi. Nah, kalau misalkan di Unibi, fasilitasnya apa aja yang Aldi dapatkannya? Fasilitasnya ada lapangan. Ada lapangan apa dulu? lapangan basket. Oke, good. Lapangan parkirnya luas. Sip. Terus ada laboratorium fotografi, ada laboratorium entrepreneur, terus ada laboratorium radio juga. Dan masih banyak lagi, itu kan tahu banget kan, berarti pas untuk jadi mahasiswa teladan kita ya di prodi manajemen. Oke. Nah, itu jadi si 7P itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi, ada si P pertama adalah si jasa produk, apa yang dijual, terus ada si price, ada si harganya, terus juga ada si promotionnya, terus juga ada si place atau misalkan si tempatnya, terus ada si people, si pelakunya, terus juga di sini ada proses, sama ada bukti fisik atau physical evidence. Nah, tak lain tak luput kalau misalkan kita kan harus biar ngeh banget, biar ngerti banget, kita harus adain yang namanya challenge, atau misalkan kalau saya ngambilnya challenge ya, karena kalau tugas kan aduh pagi tugas di. Nah, sekarang kita adalah untuk si project untuk minggu depan. Oke? Project minggu depan. Nah, di sini ada beberapa untuk jasanya seperti apa Pak, kita harus bagaimana. Nah, di sini kalian tinggal pilih industri jasanya. Nih, saya ingin tanya satu-satu dulu. Ini kan ada beberapa ya. Nanti kalian akan studi kasus bisa datang ke tempat atau tanya-tanya lewat DM direct message-nya sosmednya. Nih, di sini saya ingin yang dari kanan dulu. Kanan apa kiri ini ya? Kiri. Kiri, oke. Dari Torik dulu. Torik mau pilih yang mana?
dari ke sini. Mau keuangan, pendidikan, kesehatan, teknologi, pariwisata, terus ada transportasi, hiburan, konsultan, terus juga ada layanan online, real estate, terus juga di sini agency, pelatihan, beauty care, kebugaran, sama hospitality. Nah, kira-kira Torik mau yang ambil yang mana? Kesehatan. Oh, kesehatan. Oke, KM-nya di sini siapa sih tadi lupa? Fad. Oh, Fad ya. Fad nanti catat ya. Torik mau apa? Kesehatan. Nah, nanti kesehatan nanti rumah sakitnya yang di mana kira-kira? Di Pindad. Oh, Pindad. Oke, rumah sakit Pindad untuk Torik. Terus Sekar? Coba. Aja, Pak. Ada di sini ada keuangan, pendidikan, pariwisata, transportasi, tuh, agency, hospitality. Hospitality di sini bukan hanya hotel, tapi juga coffee shop. Nah, coba yang mana? Beauty care. Beauty care. Oke, beauty care mau yang mana? Kalau buat hewan boleh nggak, Pak? Boleh. Grooming. Oke, punya hewan apa di rumah? Kucing. Berapa? 4. Oke, 4 aja bisa. Di sini ada cat lover semua. Ada. Cat lovers. Oke. Sip. Oke, Sekar beauty care. Nah, sekarang Habib. Habib di keuangan. keuangan. Wah, kayaknya Habib banyak uang ya. Boleh dong kayaknya. Oke, keuangannya apa Habib? Pengennya sih di sekuritas. Sekuritas. Wow, sekuritas. Oke, sip. Aldi, Pendidikan, Pak. pendidikan. Mau yang mana? Unibi, Pak. Oh, Unibi. Oke, tetap ya. Sip. Untuk Fad, KM-nya? Perhotelan, Perhotelan. Hotelnya ngambil apa? hotel Haris. Haris. Oke. Fit, Aku beauty beauty care. Mau ngambil yang mana? di Sosiola. Sosiola. Oke. Untuk Buci, Kebugaran. kebugaran. Mau apa? Mau apa? Kok mau apa? Mau FTL. FTL. Oke, Jim. Idoy. Pariwisata dan perhotelan. Oke, pariwisata dan perhotelan. Oke, Dedi, jadi hotel jangan ya. Dedi kan udah sering. Perbankan kayaknya ya. Perbankan mau bank apa? Bank BCA. Oke, Bank BCA. Oke, sip, good. Nah, jadi si challenge-nya itu kan kita mengkoordinir untuk UTS ya. Tuh, UTS pertemuan 8 nanti di sekitar antara bulan Mei, tanggal 14 Mei 2026. Ya, untuk si project UTS-nya. Jadi nanti untuk challenge project-nya yaitu adalah kalian bisa menghadiri atau misalkan bisa studi kasus ke si hotelnya atau si hotel atau beauty care dan lain-lain. Nanti analisis 7P-nya. Ingat ya, masih ingat 7P-nya apa aja? Product, place, price, oke, promotion, Physical evidence, oke, sip, masih ingat, oke. Nah, paling kayak gitu. Ada pertanyaan nggak tentang challenge atau projectnya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, setelah kalian studi kasus ke tempatnya, nanti kalian bisa buat pertama videonya. Ya, video cukup aja durasi 2 menit aja, tracer aja. Nah, yaitu adalah nanti PowerPoint. Ya, ingat PowerPoint-nya. Jadi si PowerPoint itu adalah isinya itu introduction, company profile. Nah, baru nanti kalian si 7P-nya itu kalian jelasin. Gitu ya. Terus nanti juga kalau udah beres, kalian nanti bisa submit di Eureka maupun e-learning-nya. Oke, nanti cek dulu e-learningnya apakah masih bisa dibuka atau enggak. Nah, nanti kalau misalkan tidak bisa, nanti kalian bisa chat ke akademik. Biasanya kalau proses itu biasanya suka dulunya nggak pernah dipakai, sekarang terpakai kan kadang suka error ya. Nanti kalian bisa verifikasi lagi data-datanya untuk di L atau di Eureka-nya. Gitu ya, oke. Ada pertanyaan? Deadline-nya minggu depan, Pak. Enggak, deadline-nya boleh kalau misalkan udah beres. Sebenarnya nggak ada deadline, tapi deadline-nya sebelum tanggal tadi 24 Mei. Oke. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, nanti kalian bisa chat di grup maupun bisa personal chat saya. Oke, sip. Semangat dengan challenge kali ini. Oke, nanti untuk sambil biasa studi kasus, biasanya nanti saya akan memberikan case study. Nanti kalian bisa diskusi. Ini ada berapa orang? Ada 10. Nanti kita pakai 2 orang kali ya. 2 orang, berapa? 10 bener nggak? 9. 9, 3. Pas. Berarti 3 orang. Nanti untuk 3 orang kita akan ngambil kasusnya adalah sebentar. Kita kasusnya
kalau misalkan kita kasusnya entertainment nih, entertainment, sip, entertainment kan sekarang misalkan kita lagi ngehitsnya itu adalah beres nanti akan ada Piala Dunia kan 2026. Nah, salah satunya adalah sport marketing. Nah, nanti juga sport marketingnya adalah nanti kalian lihat kira-kira kalau misalkan nanti untuk Piala Dunia 2026 nanti 26. Nah, oke, nah nanti kira-kira untuk penutupannya, nanti kalian misalkan untuk penutupan, untuk closing seremoninya, nanti kalian mau mendatangkan siapa artisnya? Nanti artisnya harus internasional ya, oke? Harus internasional. Nanti pertama yang datanginnya adalah siapa artisnya. Terus misalkan kira-kira tempatnya kan nanti di 2026 tuh rencana di Spanyol ya? Amerika. Oke, di Amerika nanti kalian kira-kira pakai stadion yang mana? Terus nanti si penonton harus dibebankan biaya berapa? Oke, nanti studi kasusnya ini nanti kita ada sekitar 15 menit untuk studi kasus, nanti kita bahas satu-satu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, silahkan kita bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti sekitar 15 menit akan kita bahas. Oke? Ya, paling cukup segitu. Nanti saya akan nanti datang lagi kembali ya. Oke, untuk nanti ngebahas ya. Oke, semangat ya untuk proyeknya dan juga semangat untuk diskusinya. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.